Engkau hebat bagi kami. Kalau kami boleh ada seperti mana kami ada sampai kepada saat ini, semuanya terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Semuanya terjadi oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh mendapatkan kesempatan, kami boleh datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, Engkau layakkan kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk menaikkan puji hormat kemuliaan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang beracara dan berotoritas dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, layakkan mereka supaya boleh menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kami beribadah Bapa, berikanlah kepada kami tubuh kuat, sehat, stamina, imun yang sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami boleh menaikkan pujian kami dan menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh kasih Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Dan pada saat ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita mengangkat pujian yang mengatakan Kaulah harapanku.
kita bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa kita ini adalah umat yang telah dipilih Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang, lebih dari mereka yang menganggap kita rendah. Kita sudah dipilih oleh Tuhan dan sekarang kita telah mengalami kemenangan oleh karena kasih Tuhan. Lebih dari pemenang.
minggu ini, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam usaha dan segala hal. Tuhan telah memberkati, dan saatnya bagi kami mengambil bagian, memberikan waktu hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang memimpin kami dari awal dan sampai pujian. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita pada pagi hari ini. Suatu sukacita bagi kita boleh beribadah pada pagi hari ini, di mana pemerintah juga sudah melonggarkan untuk pemakaian masker di tempat umum, di luar maksudnya. Ya, saya pikir melalui mudik yang kemarin itu mungkin sebagai bagaimana efek pandemi ini, apakah ada perkembangan. Tetapi setelah disurvei saudara-saudara, akhirnya pemerintah memutuskan boleh pakai masker, boleh tidak, istilahnya di ruangan. Kita bersyukur saudara-saudara, kalau semakin baik hari-hari ke depan ini, kita patut bersyukur ekonomi bangsa kita, gereja Tuhan juga akan berdampak di dalamnya. Saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar satu, bagaimana skemanya Tuhan di dalam mengarahkan umat Tuhan, ya, bagaimana bangsa Israel menerima berkat Tuhan, bagaimana mereka bisa mendapatkan suatu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita berpikir bahwa mereka bangsa Israel itu kalau sudah keluar dari tanah Mesir, kita berpikir sudah melewati laut, ya, mereka melewati laut, saudara. Tetapi kita berpikir bahwa sudah sukses mereka sampai di situ, sudah sampai Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi saudara berkasih Tuhan, kita belajar pagi hari ini ada hal-hal yang Tuhan bukakan pemikiran kita tentang caranya memakai bangsa itu untuk belajar, untuk melihat, menyelidiki. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal ke-13 yang kita baca saudara, nanti Bilangan 13 dan 14, 15 saudara. Sangat luar biasa ayat ini atau pasal ini, bagaimana bangsa itu mereka dipilih Tuhan, bahkan mereka disuruh mengintai, ya. Bilangan 13 ayat 1 dan 2, ya. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan 2, dilanjut nanti ayat 25 sampai yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Bilangan 13 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka daripada gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Ayat ke-25. Saudara, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada kedua dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Ayat 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.
Ya. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara kekasih Tuhan, di ayat yang pertama Tuhan itu berfirman kepada Musa. Tuhan sendiri, saudara. Tuhan bicara kepada Musa. Musa, sekarang utuslah utusan untuk melihat kota Kanaan itu. Kenapa harus disurvei, saudara? Coba lihat apa keadaannya, lautnya, apa yang di sana, apa yang dihasilkan, dan segala sesuatu bisa dimiliki. Saudara, kalau kita berpikir hanya sepintas saja, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah metode Tuhan, cara Tuhan memberkati bangsa itu. Tuhan telah menunjukkan jalan bagi bangsa itu, cara menyelidiki. Tuhan memberikan kepada bangsa itu bagaimana kamu mendapatkan satu janji, bukan dengan apa, saudara? Oh, langsung duduki aja tempat itu. Oke, langsung bekerja, langsung rebut kota itu. Tidak. Tapi apa? Ada strategi. Apa strateginya, saudara-saudara? Lihat. Artinya orang-orang utusan itu ada beberapa 12 orang diutus. Coba lihat apa yang terjadi, apa yang keadaan di sana. Saudara, yang terjadi di akhir-akhir ini, saudara, kita lupa, kita gereja mulai mengalami krisis di negeri kita sendiri. Gereja Tuhan mengalami krisis yang tidak tahu apa-apa. Mengapa, saudara? Ya, saya kerja di kajian Bapak LKK Indonesia, saudara-saudara, dan kita mengkaji ada beberapa masalah di bangsa kita ini. Yang pertama, pendidikan. Kita perlu berpikir bahwa apa pendidikan Kristen itu jalan, tetapi saudara, di gereja tidak berjalan. Pendidikan Kristen itu berjalan oleh karena dana sendiri, oleh karena pengeluaran orang-orang atau jemaat kita yang bersekolah di sekolah Kristen sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Saudara, kalau ke sekolah Petra, saudara, jutaan. Kalau kita melihat kelompok kita di seberang, kelompok saudara kita yang Muslim, mereka sekarang apa? Kelompok sekolah kecil mereka sudah dibiayai oleh negara. Semua guru-gurunya dibiayai. Kenapa kita? Apakah sebenarnya gereja bisa? Bukan gereja tidak bisa, karena pada waktu itu undang-undang Siddinas kita, dua kelompok kita ini, Kristen dan Katolik, menolak untuk masuk di dalam undang-undang pondok pesantren. Dan akhirnya, saudara, ya kalau dicari nanti di Google, undang-undang Siddinas itu, siapa saja yang masuk di dalam kelompok itu? Yang masuk, saudara, cuma kelompok apa? Agama Islam, Hindu, Buddha, ya, Konghucu, saudara, yang baru. Kristen dan Katolik tidak masuk, sehingga saudara, kita kewalahan, sehingga gereja, sekolah-sekolah Kristen akan mengalami masalah. Sebenarnya sekolah minggu bisa dibiayai oleh apa? Negara, guru-gurunya, guru musiknya, sebenarnya bisa saja diajukan seperti itu. Tetapi Pak, kenapa? Karena kurang teliti. Apa yang menjadi masalah? Kemiskinan di bangsa kita, saudara. Siapa yang paling banyak? Daerah, termasuk daerah saya, di Sumatera Utara, daerah Kepulauan Nias, termasuk termiskin di Indonesia, dan Aceh, dan kampung Kristen di mana? Indonesia Timur. Semua saudara miskin, mengalami krisis masalah. Mereka mengalami apa, saudara? Stunting, saudara. Stunting itu adalah masalah gizi buruk, anak, pertumbuhan anak, sehingga mempengaruhi perkembangan otak. Ya, mempengaruhi perkembangan otak anak, dan akhirnya apa, saudara? Bisa anak-anak nanti kalau sudah besar, nggak ada kemampuan untuk apa, mentalnya
yang tidak mempunyai apa-apa gitu, gak ada kemampuan untuk berpikir karena masalah apa? Kesehatan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan, Alkitab kita itu luar biasa. Tuhan telah memberitahu kepada kita, tertulis di Alkitab, supaya kita atau bangsa Israel pada waktu itu Tuhan memberitakan, coba selidiki apa masalahnya, coba selidiki, pergi ke sana. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Memang mereka menyelidiki 12 suku itu, mereka melihat, waduh luar biasa. Di sini, oh ada sungainya, ada tanaman-tanaman yang sangat subur. Tetapi mereka melihat juga orang-orangnya besar-besar, dan mereka melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Kanaan. Saudara, yang terjadi, apa yang terjadi? Mereka balik. Mereka berkata kepada Musa, Musa, kami sudah melihat, wah luar biasa di sana, ya, luar biasa di tanah Kanaan. Tetapi apa yang coba? Ada kata memang, saudara. Kata memang, ada dua kalimat dari situ, kata hanya saja, ya. Memang di sana ada sesuatu, tetapi ada satu masalah bagi mereka, ya. Ada satu masalah di sana, saudara. Apa yang dia 27 dikatakan? Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang dia negeri itu kuat-kuat. Saudara, kata memang, kata hanya itu satu alasan. Saudara, pernah orang menerima, pernah dengar seseorang diberitahu sesuatu, aduh, hanya saja aku gak mampu, gak bisa. Memang itu di sana itu baik-baik, tapi waduh, nanti kalau saya ngomong bagaimana? Saudara, kira-kira orang itu bisa apa? Bisa maju gak? Gak bisa. Ayo pelayanan lah. Aduh, aku masih apa gitu. Saudara, kata-kata itu yang membuat seseorang akan tidak mau maju. Oh, Tuhan memerintahkan selidiki, lihat. Tidak antusias, tidak ada satu keinginan yang sungguh-sungguh. Saudara, kita melihat, jangan melihat kelompok kita yang kecil ini, saudara. Kita melihat secara menyeluruh. Jangan kita nanti, saudara, 20 tahun lagi generasi kita, anak cucu kita di negeri ini hanya minta kami bekerja, karena di Jawa Timur sudah mulai ada peraturan halal. Semua toko syariah, pernah dengar ya? Syariah, semua syariah bersyariah. Kalau sudah semua itu, saudara, kita gereja bagaimana? Sedih ya? Sedih. Segala sesuatu nanti bisa. Akhirnya apa? Kita nggak memikirkan ke depan generasi kita. Siapa? Tokoh-tokoh bangsa kita sudah mulai hilang panggilan mereka, sudah mulai tidak lagi meneliti, tidak mau melihat apa yang terjadi. Dan mereka sekolah-sekolah mereka sekarang, saudara, yang di pondok mereka sekarang mulai berkembang semua bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Dan mulai mereka melatih supaya nanti anak-anak mereka lulus dari pondok itu, mereka ke Eropa, atau sekolah di sana. Kalau lulus di sana S2, S3, saudara, kembali ke Indonesia menjadi orang-orang intelektual. Kalau sudah kembali ke Indonesia, mereka menguasai segala bidang. Kita pokoknya kita mengembangkan usaha kita. Bahkan ada yang sponsor mereka. Kelompok kita sendiri berusaha. Saat ada satu cerita kemarin, sudah berusaha sendiri, mau sponsor. Siapa yang melihat? Gak ada melidiki di sana. Kita berpikir, kita apa minoritas. Kita di negeri ini nomor 2. Saudara, di negeri ini kita nomor 2, bukan minoritas. Amin. Jangan merasa kami juga. Kita di tempat ini melahirkan generasi-generasi unggul. Saudara, ada beberapa, kita nggak boleh baru sadar kali, saudara, bahwa ada beberapa anak generasi pemuda kita di tempat ini generasi unggul. Siapa, saudara? Salah satunya saudara Nathan.
itu lulusan dari UPH. Pak Hero lahir dari gereja. Mereka lulusan di UPH dan sekarang merintis sekolah di Jember. Saudara, ada beberapa gereja lebih dari sini, saudara. Marilah kembalilah kepada gereja. Kalau sudah lulus, kembalilah pelayanan untuk gereja. Apa yang bisa kita kembangkan buat gereja, buat Tuhan? Kenapa? Karena itu satu janji bagi kita bahwa Tuhan memberkati kita, memberikan satu kepercayaan bagi kita melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita diam. Saudara, saya mau tanya, gereja boleh berpolitik nggak? Mungkin kita bisa, oh iya, nggak boleh berpolitik karena politik itu busuk. Saudara, politik itu kata orang itu busuk. Tapi saudara, arti politik tahu? Politik itu adalah mencari kesejahteraan buat rakyat. Itu politik. Sebenarnya politik itu gak masalah. Kita memilih orang yang tepat, ya. Kita memilih orang yang tepat. Di Sidoarjo kita memilih orang satu melahirkan dari gereja melahirkan satu pemimpin di DPRD Jawa Timur. Akhirnya di Sidoarjo dia kasih tahun depan ini 2,5 miliar. Kenapa? Mereka kembali kepada gereja. Dilahirkan dari gereja, kembali kepada gereja. Kesejahteraan apa siapa? Kesejahteraan gereja. Di tempat ini mari kita kembangkan potensi-potensi anak-anak kita yang jadi calon dokter, ada jadi calon pengusaha. Mari kita mengembangkan potensi mereka di bidang-bidang mereka supaya mereka membawa generasi ini untuk taat kepada Tuhan, untuk akan melihat kepentingan umat Tuhan. Saudara, di Indonesia Timur, di Sumba Barat, itu negara satu kabupaten yang paling miskin di Indonesia Timur. Sumba Barat Daya, nanti dilihat saudara, bagaimana kondisi sana. Di sana semua tokoh politiknya, pada 98% orang Kristen. Tetapi politiknya siapa? Yang seri-teritorial di Monas itu, yang hijau-hijau itu, mereka di sana. Tapi apa yang terjadi? Umat itu hidup diberkati? Tidak. Karena apa? Mereka salah memikirkan. Mereka tidak melihat, mereka tidak tahu apa yang terjadi, yang menjadi masalah di bangsa itu. Ini yang terjadi, saudara. Bukan Tuhan tidak memberkati, bukan Tuhan tidak memberkati, bukan Tuhan tidak menyuruh. Tuhan telah berfirman, teliti, lihat, pahami, bawa kabar itu dan lakukan dan kerjakan. Yang salah bagi kita, saudara, kurang memahami cara berpikirnya Tuhan. Itu satu dosa. Dosa bangsa kita adalah kurang melihat apa yang disampaikan firman Tuhan. Tidak melihat, tidak meneliti, tidak mengkaji, tidak mereview apa yang terjadi di bangsa. Kalau sudah hilang seperti ini, apa yang terjadi, saudara? Kelompok kita akan menjadi pengemis di bangsa ini. Karena mereka semua semua dana bagi mereka dari APBD, semua dari pemerintah disumpah. Pondok pesantren, kita lihat pondok-pondok bagus-bagus ya, 2 lantai pada saat 3, semua di cover. Apakah anak-anak mereka sekolah semua? Bahkan mereka ke Eropa. Kami berharapkan anak-anak kami di tempat ini juga ada 2 mahasiswa memori dan saudari Wiwi. Kita persiapkan semua, siapa di mana kuliah di luar, di mana saja. Tetapi ada satu gambaran bahwa kita dipanggil meneliti untuk kesejahteraan umat Tuhan, gereja Tuhan. Tunggu kami dalam doa, saudara. Sudah banyak undang-undang ini tahun ini ke depan bisa kita bersatu revisi kembali undang-undang itu supaya gereja kembali lagi kepada undang-undang itu. Ada nama gereja di dalam undang-undang itu kembali. Supaya apa? Supaya bisa gereja, kelompok kecil kita, sekolah minggu kita, pemuda kita hidup, sehingga kita tidak lagi menjadi nomor pengemis di bangsa ini, di negeri ini. Makanya apa yang terjadi bagi bangsa Israel? Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan itu kepada mereka. Tetapi mereka membawa kabar apa? Kabar buruk. Kabar buruk. Memang hanya saja di sana
ada orang-orang di sana gemuk-gemuk besar-besar, kita seperti belalang. Kalau itu kata-kata itu melihat saudara, membandingkan diri saudara, bukan saya saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya ke kantor DPR di BNPT, Boy Raffi Ahmad yang sekarang ketua BNPT, sekarang di kantornya bintang 3. Kami datang ke kantornya. Tapi ketika mereka berpikir tim kita waktu datang ke kantor itu, nggak ada apa-apa. Setelah kita presentasikan apa yang terjadi masalah di bangsa ini, dan mereka mencari kita kembali. Artinya saudara, kita memberikan efek bagi mereka, kita memberikan satu peran bagi mereka bahwa gereja Kristen itu di atas rata-rata, karena kita punya Tuhan dan hidup. Bahkan kita sampai ke kantor wakil MPR. Kalau saudara partai PP itu ketua di MPR, wakil MPR itu Pak Nasrul, cari aja Nasrul, dia saudara tokoh nasional mereka. Kita datang ke sana dan kita difasilitasi. Bahkan makanan yang harga 850.000 per orang dikasih kita makan 30 orang. Kita memberikan tunjukkan bahwa kita merespon bangsa ini untuk demi anak-anak kita, untuk generasi kita. Mari kita melihat bahwa ada satu masalah di bangsa kita, di gereja Tuhan. Bahkan ada yang mengambil saudara. Ya, baru sekali dengar kemarin di pusat itu, kelompok kita sendiri mengambil alih KIP, mengambil alih, mereka jual. Kelompok kita sendiri. Ya, kelompok kita sendiri menjual biaya siswa itu, ya, ada bantuan biaya siswa KIP namanya, saudari Wiwi menerima memori, dan itu saudara dikorupsikan. Siapa yang mengaku Kristen? Gak sakit hati saudara, kita mendengar, kasihan. Kenapa? Mereka tidak memikirkan untuk apa? Untuk generasi berikutnya. Mereka tidak memikirkan apa? Bangsa ini. Mereka tidak memikirkan gereja Tuhan. Maka apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, akan mereka mengalami masalah yang besar, kutukan. Kalau kita melihat bangsa itu, yang 10 suku itu, mereka memberontak. Kami tidak bisa, kami tidak takut menghadapi bangsa itu, karena kita kecil. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengalami masalah besar. Tuhan berkata kepada Musa, bangsa ini sudah menista aku. Artinya sudah menista, tidak mau percaya lagi kepadaku, tidak mau sungguh-sungguh mencari aku, tidak mau percaya kepada firman-Ku. Maka apa yang terjadi? Kutukan. Kita melihat ya apa yang terjadi saudara. Ya. Bilangan pasal 14 ayat 22. Ya, demikian bilang 14 ayat 22 dan selanjutnya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kedua di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara, sangat jelas. Karena mereka menista. Aduh, kami tidak mau. Kami pokoknya itu yang terjadi yang kita lihat sekarang ini. Mana bisa? Itu kan kelompok kita kan minoritas. Jangan sudah pikir seperti itu. Mari kita ubah pola pikir kita nomor 2 di bangsa ini. Mari kita melihat bahwa apa yang terjadi. Mereka menista Tuhan. Bahkan apa? Orang-orang itu tidak mendapatkan satu janji, menerima janji Tuhan. Padahal mereka apa? Pada awalnya Tuhan berfirman dari Mesir, ayo semua bangsa itu keluar. Kenapa tidak semua, saudara? Ini menjadi masalah. Kadang-kadang kita berpikir, saya sudah menjadi orang Kristen. Kita melihat ya sudah menjadi Kristen lama, tetapi ada menjadi masalah dalam hidupnya. Tidak mengalami satu janji Tuhan dalam kehidupannya. Ada tidak mengalami satu perubahan dalam rumah tangganya. Oleh karena apa? Ada masalah-masalah yang harus belum diselesaikan. Ada salah satu yang membuat Tuhan menistakan Tuhan dalam kehidupannya. Menistakan Tuhan di sini sudah bisa juga cara hidup kita, cara pelayanan kita.
cara kita melayani Tuhan, cara kita beribadah kepada Tuhan itu juga bersatu penistaan. Ketika kita melayani Tuhan, saudara, harus dengan sepenuh hati, bukan karena motivasi. Saya di sini, saudara, melayani, dipercayakan kepada saya gembala. Saya melayani bukan karena ada sesuatu saya mendapatkan, tidak. Tetapi saya memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan segala sesuatu apapun yang kerjakan, saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah melayani. Supaya jangan saya menistakan Tuhan. Ya, saya berasa benar. Pelayanan, musik, semua tempat waktu, mari kerja itu kan jangan menistakan Tuhan. Mau diberkati, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang terjadi bangsa itu. Karena 10 kali, kata 10 kali, sudah bukan 1 kali. Kadang-kadang Tuhan itu membiarkan. 1 kali boleh berbuat dosa, sesekali, 2 kali saja boleh saya abaikan. Ada waktunya Tuhan udah bosan. Dan ini yang terjadi. Kalau sudah Tuhan bosan, sudah Tuhan jengkel, kesal kepada orang itu, dan Tuhan menghukum. Saudara, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau memang kita terlibat di dalamnya, supaya Tuhan memberikan janji Tuhan bagi kita. Amin. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, saya mau melayani, saya mau melakukan apa saja, waktu saya, mari. Bukan kita melihat, saya nanti kalau datang nggak ada apa. Tidak, saudara. Ini yang bagi hati. Tuhan mau melihat orang yang sungguh. Tuhan mau melihat kita mau bagaimana melayani dengan benar. Kita memberikan yang terbaik. Bangsa Israel sudah Tuhan janjikan. Memang keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yesus Kristus itu memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi saudara, kalau kita nggak setia, menista Dia, kita tidak sungguh-sungguh, akan ketinggalan seperti bangsa ini. Mengapa? Karena dia firman Tuhan berkata, yang setia sampai akhir itu yang mereka mendapatkan mahkota kehidupan. Yang setia sampai mati. Makanya setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Kesaksian Ibu Tante Michelle beberapa waktu yang lalu, Saudara Andre setia sampai mati. Mereka setia, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan apapun, dia tetap setia. Saudara kita, saudara kasih Tuhan, marilah. Yang terjadi bagi bangsa itu hanya kenapa? Kata-kata negatif. Kata negatif apa? Kata hanya tadi, memang aku gak bisa, aku gak bisa berdoa, aku gak bisa bernyanyi, aku gak bisa. Kata-kata itu akhirnya membuat menjadi dalam diri, melemahkan diri, akhirnya gak mau maju, akhirnya mundur. Apakah janji Tuhan ada di situ? Tidak. Tetapi orang yang yakin, saya mau belajar, saya mau sungguh-sungguh, maka Tuhan memberikan janji bagi kita. Dan itu diberikan kepada siapa, saudara? Kepada Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb diberikan kepada generasi itu. Generasi yang ke-10 itu mati di padang gurun. Tuhan berjanji. Saudara, kalau Tuhan berfirman, bukan main-main. Kalau Tuhan sudah ada satu janjikan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi gereja Tuhan, saya percaya ada satu generasi yang diberkati Tuhan di tempat ini. Saudara, gereja kita ini sudah lebih dari 50 tahun. Mari kita memikirkan, mari kita bekerja sama. Apa problem-problem? Mari kita melihat apa masalah, apa yang kita perlu kita dorong, apa yang perlu kita kerjakan buat Tuhan tempat ini. Mari supaya Tuhan memberkati kita. Maka ada satu janji bagi kita. Yosua dan Kaleb, mereka teguh, mereka yakin janji Tuhan. Amin. Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat bangsa itu besar, tetapi mereka bilang, nggak ada apa-apanya karena Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang menyertai aku, Tuhan yang bersama dengan aku. Saudara, kadang-kadang kalau kita melihat, saudara pernah mengalami seperti itu. Aduh, aku nggak bisa kita jalani. Wah, kok enak ya? Ya, pernah mengalami seperti itu. Mungkin dalam masalah, dalam usaha. Waduh, berat sekali. Tetapi kalau kita sudah melihat ada satu keyakinan, ada satu keinginan yang dalam dari diri kita. Waduh, kok
enak ya, padahal seperti tembok yang besar. Tapi setelah kita menyelesaikannya, waduh enak, lega. Mungkin itu masalah kita, saudara. Kadang-kadang masalah itu seperti tembok yang besar. Ya, tembok yang besar bagaimana? Waduh, seperti menutup kita, menindih kita, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita tembus tembok itu, kita menyelesaikan. Wah, masalah hilang. Melepaskan satu beban itu dalam pikiran, dalam hati kita juga satu apa, saudara? Kendala dalam janji. Melepaskan satu beban yang mengikat hati kita itu juga satu masalah. Ya, hanya aku ini gak bisa, hanya aku ini gak mampu melakukannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, firman Tuhan, kalau mereka setia, Yosua dan Kaleb, mereka yakin, bahkan Musa hanya melihat dari jauh. Pemimpin, saudara kasih ya, Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Musa karena apa? Dia tidak bisa melihat itu satu janji Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb, karena mereka yakin Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan berfirman dari awal tadi, Tuhan berfirman kepada Musa, ayo pergi ke sana. Kalau Tuhan perintahkan, kalau Tuhan berbicara, maka kerjakan. Jangan melihat bagian kita kerjakan. Tuhan mengerjakan bagian. Bagian kita kerjakan, oke, kita kerjakan. Memang kita gak mampu, tapi kita kerjakan. Tetapi kalau Tuhan bekerja, maka membuka ya pintu-pintu besi, palang-palang besi. Dan akhirnya apa? Palang itu akan menjadi apa? Menjadi debu. Palang besi itu akan menjadi apa? Pintu yang terbuka. Akhirnya disitulah janji Tuhan dan berkat Tuhan. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, janji Tuhan dalam rumah tangga kita, marilah bukakan hati kita, biarlah Tuhan berbicara. Kalau Tuhan mau menjanjikan satu berkat bagi kita, marilah kita terima firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Bangsa itu karena tidak mereka taat, akan mereka mendapatkan kutukan. Tetapi kalau bangsa yang kedua suku itu, ada Yosua dan Kaleb, mereka setia. Mereka tidak melihat besar masalah mereka, tetapi mereka melihat Tuhan yang besar. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdiri, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalau ada masalah dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan memilih kita untuk mendiami negeri ini. Tuhan memilih kita untuk bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Mari kita sama-sama berdiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerjang. Aku tak akan goyah. Haleluya. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Mari kuatkan diri kita. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih. Tempat perlindunganku, saat badai menerjang. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah
Kami bersyukur Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampunilah. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Tuhan ampunilah kami. Tuhan bukakan hati kami mencari Engkau. Haleluya. Haleluya. Segala puji hormat bagimu. Segala hormat bagimu Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu. Kami bersyukur. Oh haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan memberikan kami Tuhan kembali, bahwa Engkau memberikan perintah bagi setiap umat kami untuk menyelidiki, untuk melihat, untuk menerima satu janji. Perlu kami Tuhan dipersiapkan, diperlengkapi, melihat ke depan, melihat dari apa yang harus kami kerjakan, melihat ada peluang, melihat apa yang harus kami untuk kepentingan umat Tuhan. Kami harus bekerja, melihat Tuhan yang bekerja, bukan melihat apa masalah di depan kami, tapi kami melihat Tuhan Yesus yang besar yang bekerja bagi kami, karena itu adalah satu janji bagi kami. Tuhan berkatilah kami, setiap kami jemaat Tuhan yang mendengar firman pagi hari ini, dalam segala persoalan, dalam pergumulan. Tuhan Engkau tahu, tapi mereka melihat pagi hari ini bahwa Yesus yang besar, Yesus yang berkuasa, bukan masalah bagi mereka yang paling besar, tetapi Tuhan yang besar di dalam diri mereka. Roh Kristus yang besar yang bekerja, memampukan, memberikan keberanian melakukan perkara-perkara yang besar. Segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan.